Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Indriani, kelas 11 Agama dari MAN Kota Batu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai 34 provinsi dengan kekayaan budaya yang melimpah di setiap provinsinya. Seperti rumah adat, pasti memiliki ciri khas sendiri. Rumah adat di Indonesia bukan hanya sekedar digunakan sebagai tempat tinggal semata, tetapi juga peninggalan para nenek moyang yang harus dilestarikan dan juga dijaga. Seiring berkembangnya zaman, mungkin kita sebagai generasi muda kurang mengetahui bagaimana bentuk dan nama dari rumah adat itu sendiri. Corak serta ornamen khas yang melekat pada rumah adat pasti memiliki nilai historis dan arti tersendiri. Salah satu rumah adat yang unik dan beragam jenisnya yaitu rumah adat yang ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau ini yang terletak di Sumatera mempunyai kekayaan budaya yang sangat melimpah seperti rumah adat, yaitu ada rumah adat Balai Salaso Jatuh, rumah adat Melayu Atap Lontik, rumah Salaso Jatuh Kembar, rumah Melayu Lipat Kijang, rumah Melayu Atap Limas Potong, dan rumah Singgah Sultan. Sekarang saya akan menganalisis rumah adat Salaso Jatuh Kembar, yaitu dari 7 unsur yang sudah ada dari kebudayaan itu. Yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan ucapan yang indah sebagai elemen kebudayaan dan alat perantara bagi masyarakat untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan seperti rumah adat Salaso Jatuh Kembar ini. Salaso atau Salaso memiliki arti selasar, sehingga Salaso Jatuh Kembar bermakna rumah yang memiliki 2 selasar. Yang kedua yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Rumah adat Salaso Jatuh Kembar ini awalnya bukanlah tempat tinggal, melainkan balai yang bisa digunakan untuk pertemuan adat. Meski tidak untuk tempat tinggal, tetapi tersusun seperti tempat untuk masyarakat adat, musyawarah, dan penyimpanan alat. Yang ketiga yaitu dari kesenian. Kesenian ini adalah hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika yang muncul dari imajinasi dan kreativitas. Salah satunya yaitu seni rupa yang berbentuk ukiran khas Melayu seperti selambayung, lebah bergayut menjadi penghias dari rumah adat dari Provinsi Riau. Selambayung sebagai hiasan atap berupa kayu yang bersilangan yang menjadi ciri khas rumah adat ini sebagai perlambangan pengakuan terhadap Tuhan. Dan yang keempat ada pengetahuan. Pengetahuan ini tentang kondisi alam sekitar, seperti ruang, bilangan, sifat-sifat tertentu, seperti penciptaan dinding yang miring pada rumah adat Riau, yaitu sebesar 20 sampai 30 derajat yang terinspirasi dari bentuk kapal dilihat dari segi arsitektur yang memberi manfaat aerodinamis dari angin kencang, terutama rumah adat yang dekat sungai atau laut guna menangkal angin dan cahaya. Yang kelima yaitu dari sisi religi. Sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Seperti bagian atap silang. Masyarakat Riau dikenal religius yang disimbolkan
dari bentuk atap yang memberi pesan pada pemiliknya agar tidak lupa untuk menjalankan ibadah. Bentuk atap ini juga memberi isyarat agar permasalahan hidup tidak membuat manusia hanyut dalam kehidupan yang sangat kelam. Yang keenam, yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi digunakan sebagai cara bertindak dan berbuat dalam mengelola dan mengumpulkan bahan mentah untuk dijadikan alat kerja, rumah, dan kebutuhan lain seperti pembuatan atap. Mereka menggunakan daun rumbi dan sebagai bahan utama pada tulang atapnya. Untuk menggunakan bagian ujungnya yang berat, pasak dipasang pada bagian atap dengan menggunakan nibung. Yang ketujuh, yaitu sistem mata pencaharian hidup. Ini digunakan sebagai usaha atau upaya untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, seperti menjadi seorang tukang layah, yang menunjukkan mereka kreatif dan peka dalam memfungsikan lingkungan dalam sumber daya alam di sekitarnya. Upaya membangun ekonomi kreatif masyarakat di Provinsi Riau kita bisa membuat. Yang pertama, yaitu membangun sentra ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu berupa hasil kerajinan dan makanan khas Provinsi Riau. Yang kedua, yaitu melestarikan dan membuat pertunjukan seni dan budaya Melayu. Yang ketiga, membuat ikon destinasi wisata berupa dengan hasil kerajinan dari Provinsi Riau tersebut. Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda sepatutnya menjadikan kebudayaan yang beragam di Indonesia ini menjadi sebagai perkembangan, mengembangkannya menjadi ekonomi kreatif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya untuk masa depan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Bye-bye.